Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Istiqomah, NPM 20010710117 dari Prodi Tadris IPS. Saya adalah mahasiswa jurusan Tadris IPS Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pasar. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Jadi, langsung saja kita bahas bareng-bareng apa sih itu pasar. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Kemudian ada fungsi pasar. Yang pertama, sarana distribusi. Sarana distribusi sebagai sarana distribusi pasar berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian fungsi yang kedua, menetapkan nilai. Pasar akan menetapkan harga suatu barang atau jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen. Kemudian fungsi yang ketiga, sarana promosi. Pasar juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat bagi produsen untuk memasarkan hasil produksi mereka kepada calon konsumen atau pembeli. Kemudian ada jenis-jenis pasar, bisa kita zoom. Yang pertama, pasar barang atau output. Pasar barang adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output atau hasil dari kegiatan produksi. Pasar output memiliki dua struktur, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna seringkali disebut sebagai bentuk struktur pasar yang paling ideal. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak pembeli dan penjual sehingga harga pasar tidak dapat dipengaruhi oleh perseorangan. Kemudian ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah salah satu atau beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, oligopoli, pasar persaingan monopolistik, monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Kemudian yang kedua ada pasar sumber daya atau input. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen. Permintaan akan sumber daya atau faktor produksi ini hadir dari pihak produsen sebagai modal untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi dalam pasar input yaitu pasar sumber daya alam, pasar sumber daya manusia atau tenaga kerja, pasar sumber daya modal, dan pasar sumber daya kewirausahaan. Kemudian ada ciri-ciri pasar. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Kemudian yang terakhir, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.